Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah materi dimensi 3, di mana materi dimensi 3 ini dipelajari di kelas 12 untuk mata pelajaran matematika wajib. Untuk dimensi 3 ada 3 hal dasar yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah titik, garis, dan bidang. Jadi secara sekilas tentunya kita semua sudah tidak asing dengan kata titik, garis, dan bidang ini. Namun di sini saya akan sedikit memberikan gambaran yang mana titik, garis, dan bidang yang dimaksud di materi dimensi 3 ini. Untuk lebih mudah dalam memahami titik, garis, dan bidang tersebut, saya akan menjelaskan dalam bentuk bangun ruang kubus. Ya. Nah, yang kita mulai dari yang pertama adalah titik. Nah, tentunya titik sudah bisa kita lihat di sini. Titik-titik ini bisa kita lihat di titik sudut, di sudut-sudut dari bangun ruang kubus ini. Jadi ada di A, ada di B, ada C, di D. Nah, masing-masing berada di titik sudut dari kubus ini. Nah, selanjutnya apakah titik ini hanya berada di titik sudut kubus? Nah, jawabannya adalah tidak. Jadi, titik itu bisa berada di mana saja. Bisa eh, di tengah rusuk kubus, bisa di tengah sisi kubus. Nah, untuk memudahkan kita untuk mendeteksi titik tersebut, maka kita menggunakan nama. Jadi, kita memberi nama pada setiap titik tersebut. Nah, titik itu dilambangkan dengan noktah. Ya, jadi seperti yang saya buat ini. Ya, jadi ini misalnya titik P. Biasanya diberi nama dengan sebuah huruf kapital. Nah, untuk membedakan titik-titik tersebut, maka kita menggunakan atau memberi nama dengan sebuah huruf kapital atau huruf besar. Titik tidak mempunyai ukuran ya. Jadi titik itu tidak mempunyai ukuran. Karena dia hanya berupa nokta saja. Jadi saya ulangi, titik itu tidak mesti berada di uh, titik sudut kubus, tetapi bisa berada di mana saja, tergantung di mana kita meletakkan titik tersebut. Selanjutnya kita beralih ke garis. Nah, tentunya kita lihat semuanya sudah tahu di sini ada banyak garis yang terlihat. Ya, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan bahwa sebenarnya garis itu panjangnya tak hingga. Ya, jadi garis itu sebenarnya tak terhingga panjangnya. Apa yang dimaksud dengan tak hingga panjangnya? Kalau misalnya ada, kita lihat di sini AB, sebenarnya garis AB ini tidak sebatas dari titik A ke titik B, tapi bisa panjang ke kiri, bisa panjang ke kanan. Jadi ini yang dimaksud dengan panjang garis tak hingga. Terus bagaimana cara mengukur garis? Nah, garis itu seperti yang saya katakan tadi bahwa panjangnya tak hingga berarti ini tidak bisa diukur. Terus yang mana yang diukur? Yang kita biasanya ukur adalah panjang ruas garis. Jadi panjang ruas garis itu ya ini yang dilambangkan tadi dengan AB. Jadi dari A ke B ini itu sebenarnya disebut dengan ruas garis. Walaupun nanti secara umum kita sebut garis ya. Jadi sebenarnya ini adalah hanya ruas garis AB. Ini bisa kita ukur karena dari titik A sampai titik B. Di sini ada juga garis BC, ada garis CD, ada AD, dan seterusnya. Terus sama seperti titik tadi, apakah garis-garis pada kubus ini hanya berada di rusuk kubus saja? Nah, tentunya tidak. Tergantung di mana kita menarik
Jadi ruas garis itu terbentuk dengan cara menghubungkan dua titik, ya, dua titik. Misalnya, saya mau membuat garis baru dengan menghubungkan titik C dengan titik E, maka terbentuklah ruas garis CE. Saya hubungkan titik B dengan titik D, maka terbentuk ruas garis BD. Jadi banyak garis yang bisa kita buat di dalam kubus ini. Jadi ya, ruas garis maksud saya. Mungkin sudah dipahami tentang garis atau ruas garis. Jadi ruas garis itu inilah yang dapat kita ukur. Selanjutnya, nah untuk BD ini kita sebut dengan diagonal sisi. Karena dia berada di garis diagonal yang berada di sisi kubus. Diagonal sisi kubus itu ada banyak. Ada BD, AC, BG, CF, ada EG, FH, dan seterusnya. Jadi semua garis diagonal yang berada di sisi-sisi kubus, seperti yang kita ketahui bahwa sisi kubus itu ada 6, itulah yang disebut dengan diagonal sisi. Tentunya panjangnya sama. Jadi panjang BD pasti sama dengan AC pada kubus, ya. Selanjutnya, untuk CE ini juga diagonal, tapi diagonal ini melewati titik tengah kubus. Jadi dia tidak berada di sisi kubus, tetapi dia melewati titik tengah kubus. Ini disebut dengan diagonal ruang. Diagonal ruang ini ada juga, ada beberapa, ada 4. Bisa dari H ke B, bisa dari A ke G, dan D ke F. Jadi sama seperti diagonal sisi tadi, diagonal ruang pada kubus itu semuanya panjangnya sama. Baik, kita lanjut untuk bidang. Jadi bidang itu dibatasi oleh 3 atau lebih ruas garis. Jadi bidang itu tentunya karena dibatasi oleh beberapa garis, maka dapat kita hitung luasnya. Jadi contoh bidang yang mana? Nah, contohnya adalah sisi kubus ini. Bisa bidang ABFE. Jadi bidang-bidang itu cara menamainya dengan cara menyebutkan atau memberi huruf kapital di setiap titik sudutnya. Jadi ini namanya bidang ABFE. Kemudian contoh lain bidang BCGF. Jadi cara membaca kita baca melingkar BCGF. Kita lanjut. Bagaimana cara menghitung jarak? Ya, sebagai awal kita hitung jarak 2 titik terlebih dahulu. Jadi diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A cm. Jadi saya belum menggunakan angka, ya. Ini supaya bisa kita lihat bisa berlaku umum nantinya. Jadi panjang rusuknya A6 cm, A cm. Jadi semua ini rusuk-rusuk ini panjangnya A cm. Karena ini kubus berarti dia sama semua. Tentukanlah jarak dari titik A ke titik F. Ya, ini seperti yang saya katakan tadi bahwa AF itu adalah diagonal sisi. Nah, di sini kita akan menggunakan teorema Pitagoras, di mana teorema Pitagoras itu adalah digunakan pada segitiga siku-siku. Jadi, sebelum menghitung kita tentukan dulu segitiga siku-siku yang salah satu sisinya adalah garis AF ini. Nah, ini sudah jelas terlihat. Bisa kita pakai segitiga ABF, bisa juga kita menggunakan segitiga AEF, terserah. Nanti hasilnya tetap sama. Jadi di sini saya akan mencontohkan, saya menggunakan segitiga ABF. Jadi segitiga ABF ini siku-siku di B. Kita keluarkan dulu segitiga ABF-nya ke sebelah kanan sini. Ya, kita tarik saja. Ya, terlebih dahulu kita tentukan sisi-sisinya yang sudah diketahui. Jadi, panjang rusuknya tadi A cm, berarti AB-nya adalah A cm. Begitu juga BF-nya ini.
Ya, jadi AB dan BF itu adalah A cm. Kemudian AF, inilah yang akan kita hitung menggunakan teorema Pythagoras. Ya, jadi kita tinggalkan sejenak kubusnya, kita beralih ke segitiga siku-siku ini. Nah, apa itu teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras itu adalah sisi miring pada segitiga siku-siku pangkat 2, sisi miring pangkat 2 sama dengan jumlah pangkat dari sisi-sisi yang lain. Jadi langsung saja AF pangkat 2, jadi ini AF pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah BF pangkat 2. Jadi kalau sisi miring yang akan kita cari berarti dijumlahkan saja pangkat kuadrat dari sisi-sisi lainnya. Jadi kan ada 3 sisi, berarti jika kita akan mencari AF, maka yang dijumlahkan adalah AB pangkat 2 ditambah BF pangkat 2. Ini untuk sisi miring. Tapi seandainya yang dicari adalah bukan sisi miring, misalnya AB, maka kita kurangi. Jadi bukan penjumlahan di sini, tapi kita menggunakan pengurangan. Jadi apabila yang kita cari bukan sisi miring, misalnya AB atau BF, maka misalnya BF AB pangkat 2 sama dengan AF pangkat 2 dikurang, jadi sisi miring dikurang sisi lainnya. Ya, jadi untuk sisi miring yang ditentukan, maka dijumlahkan kuadrat sisi lainnya. Tapi apabila selain sisi miring yang akan kita cari, maka kita kurangi sisi miring dengan kuadrat sisi lainnya. Di sini kita jumlahkan. Nah, jadi AF yang akan kita hitung berapa panjangnya. AB itu adalah A, berarti kita ganti dengan A pangkat 2, BF-nya juga A, berarti A pangkat 2. 1A pangkat 2 ditambah 1A pangkat 2 berarti menjadi 2A pangkat 2. Ya, jadi dia kan sama. Sama-sama A pangkat 2, 1A pangkat 2 ditambah 1A pangkat 2 berarti hasilnya adalah 2A pangkat 2. Nah, yang akan kita hitung adalah AF, sedangkan di sini AF pangkat 2. Maka untuk menghilangkan pangkat 2 ini, pangkat 2 itu kebalikannya atau lawannya adalah akar. Maka pada saat kita menghilangkan pangkat 2 ini, kita jadikan yang sebelah kanan ini menjadi akar. Jadi AF sama dengan akar 2A pangkat 2. Jadi kita hilangkan pangkat 2-nya, kita jadikan yang sebelah kanan akar. Jadi seperti itu. Nah, untuk menarik akar ini, di sini kita lihat A pangkat 2 seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa akar itu kebalikannya adalah pangkat. Berarti pada saat dia bertemu A pangkat 2 dengan akar 2, maka dia akan tinggal A saja. Jadi di sini A ada pangkat 2-nya, kemudian ada akarnya, berarti nanti tinggal A. Kemudian bagaimana dengan 2? 2 ini kan tidak mempunyai pangkat, tapi dia punya akar, berarti dia tetap kita tulis. Mungkin sudah bisa dipahami ya. Jadi ini tinggal A karena di sini ada pangkat 2-nya, di sini ada akarnya, berarti tinggal A. 2-nya tetap ada akarnya karena dia tidak mempunyai pangkat 2. Oke? Jadi panjang atau jarak dari A ke F itu adalah A akar 2 cm. Apa gunanya A ini? Nah, pada saat kita mengganti nanti rusuk kubus, misalnya rusuk kubusnya 6 cm, tinggal kita ganti 6. Jadi misalnya rusuk kubusnya 6 cm, berapakah jarak AF? Tinggal kita ganti 6 akar 2 cm. Berapakah jarak AF jika rusuk kubus 14 cm? Nah, tinggal kita tulis 14 akar 2 cm ini untuk diagonal sisi. Baik, kita lanjutkan ke contoh bagian B. Sama A cm, jarak titik A ke titik G. Ya, kita lihat ini adalah diagonal ruang. Sama seperti tadi, kita usahakan membuat sebuah segitiga siku-siku. Siku-siku yang bisa kita gunakan adalah ACG. Bisa juga AEG.
Oke, saya keluarkan terlebih dahulu supaya gampang kita uh, hitung. Jadi siku-sikunya di C. Ya, jadi walaupun kelihatannya miring, tapi sebenarnya ini adalah pada saat kita putar posisinya dia akan seperti ini, sama seperti yang tadi. Cuma di sini agak berbeda. Untuk CG-nya adalah rusuk berarti A cm, tapi AC-nya itu adalah diagonal sisi. Sedangkan yang diagonal sisi yang bagian A tadi juga adalah diagonal sisi. Yang panjangnya A akar 2. AF tadi diagonal sisi, AC juga diagonal sisi, berarti AC juga sama A akar 2 cm. Dan ini sudah kita hitung tadi pada saat di bagian A. Yang akan kita tentukan adalah jarak A ke G atau panjang ruas garis AG. Nah, ini sama saja dengan bagian A tadi, tinggal kita gunakan rumus teorem Pythagoras. Ini adalah sisi miring, ya, berarti kita jumlahkan lagi. AC pangkat 2 ditambah CG pangkat 2. AC-nya A akar 2, kemudian CG-nya A, berarti A akar 2 pangkat 2 ditambah A pangkat 2. Bagaimana cara memangkatkan jika seperti ini? Ya, tinggal kita pangkatkan A pangkat 2. Ya. A pangkat 2. Ini duanya. Ini ada akar, kemudian mau dipangkatkan. Berarti akar ketemu pangkat sama dengan 2, ya. Kita bawa ke depan karena biasanya angka itu berada di depan. 2, akarnya sudah hilang karena dia ketemu dengan pangkat 2. Kemudian di sini A pangkat 2 tidak ada akarnya, berarti menjadi A pangkat 2. 2A pangkat 2 ditambah 1A pangkat 2 berarti menjadi 3A pangkat 2. Terus selanjutnya apa? Nah, selanjutnya AG sama dengan pangkat 2 berarti lawannya adalah akar, ya. AG sama dengan akar 3A pangkat 2. Sama seperti tadi. A pangkat 2 dengan akar berarti tinggal A. 3-nya tidak ada pangkat 2-nya berarti akar 3. Berarti panjang garis A ke G, jadi ini kesalahan ketik. Panjang AG adalah A akar 3 cm. Baik, demikianlah materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.